melihat asli ijazah itu dua, satu SMA, satu S1. Ya. Foto SMA tidak pakai kacamata, foto S1-nya pakai kacamata. Pemirsa dimanapun berada, kali ini kita dalam suatu podcast yang antah berantah. Tapi kita ini Doli Payumara bersama dengan Ibu Elida Neti, Elida Neti, panggilannya Bunda Eli. Ya. Karena dia manggil Bunda Neti, ini kita panggil Bunda Eli ya. Bunda Eli ini adalah kuasa hukumnya dari Egy Sujana. Egy Sujana ini adalah pengacara kawakan di masa lalu. Kita juga orang lama, jadi kita saling kenal di masa lalu. Dan kita tahu sepak terjang beliau di masa lalu, bagaimana perjuangan dia dalam urusan keadilan dan hak asasi manusia. Tapi kemudian berarti dia termasuk aktivis ya? Memang aktivis. Kalau Egy Sujana dari zaman dulu aktivis. Kemudian kadang-kadang dia warnanya jadi hijau, kadang-kadang jadi merah zaman dulu kan. Tapi tetap seorang yang pejuang keadilan ya. Nah, sekarang beliau punya kuasa hukum yaitu Bunda Eli ya. Hubungannya bagaimana kita tidak tahu, tapi nanti kita tanyakan bagaimana hubungan antara Bunda Eli dengan Egy Sujana. Pertama-tama kenalnya bagaimana dan kenapa bisa jadi kuasa hukumnya? Sebenarnya saya dengan Bang Egy ini kenalan udah lebih dari 10 tahun. Ketika persoalan Saracehan. Saracehan ya? Iya, Saracehan. Waktu itu Bang Egy ada masalah di Polsek Gambir. Saya bersama Rasman ya menjadi kuasa hukum beliau. Nah, setelah itu saya sendirian menyelesaikan perkara Bang Egy yang di Gambir tersebut. Dan semenjak itu saya bergabung di kantor Bang Egy. Ya, tadinya bareng Bang Rasman Nasution ini Bunda Eli. Iya, bareng tapi tidak sekantor. Iya, tapi ya, berpartner lah untuk menangani perkara ya. Menangani perkara di Riau tentang masalah tipikor. Ya. Nah, Bang Rasman juga dengan Bang Egy dari dulu, dari awal Bang Rasman jadi pengacara. Baik Pitra Ramadoni ya. Iya, Pitra Ramadoni. Kami sama dulu. Oh, satu kelompok ya, satu gabungan ya. Kalau di dalam kantor Bang Egy itu saya kantornya sendiri, si Pitra bersama anaknya yaitu Isbul, anaknya Bang Egy, dan Bang Egy kantornya sendiri juga gitu. Ruangan maksudnya, tapi kami satu kantor. Nah, dalam hal ini semenjak itu hubungan saya dengan Bang Egy itu bersilaturahmi dengan seperti saudara, di mana keluarga saya dengan keluarga Bang Egy itu sudah seperti dekat seperti bersaudara lah kami. Bang Egy juga karena dia soal agama luar biasa. 10 tahun yang lalu rasanya saya agamanya kurang. Dia ngajar kami mengaji, mentadaburkan Al-Quran di kantor. Setiap hari Rabu kalau saya nggak salah ada beberapa ibu-ibu ngaji itu di kantor. Begitulah Bang Egy. Kalau secara pribadi Bang Egy saya nggak mau terlalu ikut campur dalam persoalan. Yang penting bagi saya Bang Egy ini adalah guru, yaitu panutan sebagai saudara, sebagai abang. Anak dan keluarga Bang Egy cukup baik respon terhadap pergaulan kita sebagai sahabat. Maupun sebagai guru, maupun sebagai senior, maupun sebagai pengacaranya saat ini. Nah, semenjak itu ada beberapa kali Bang Egy ada masalah dan saya mencoba
menjadi bagian dari pengacaranya Bang Egy. Mungkin baru-baru ini juga ada perkara Bang Egy dengan seseorang dan sudah selesai, masuklah perkara ini. Nah, ini perkara ini adalah perkara tentang ijazah Jokowi nih. Gitu kan, Bu? Ya. Nah, Bunda. Sedikit saya urai Silakan, Bunda. tentang ijazah Pak Jokowi ini. 2020 kami sudah menggugat ketika Habib Rizik ini kan 4 tahun dituduh dengan kebohongan. Kami menggugat Pak Jokowi di Jakarta Pusat dengan kebohongan Pak Jokowi itu 66 kebohongannya, termasuk mobil SMK, termasuk uang di kantongnya 11 triliun untuk menyelesaikan utang piutang gitu. Nah, semenjak itulah kami melakukan coba menggugat. Namun gugatannya NO. Kemudian kami didatangin oleh Bambang Tri dengan Gus Nur. Datang ke Jakarta atau mereka? Datang ke Jakarta langsung ke rumah Bang Egy. Dengan minta sebagai pengacaranya dalam pernyataan ijazah palsu Pak Jokowi. Itu sudah masuk ke Jokowi undercover kedua. Dia sudah pernah dipidana sebelum waktu undercover pertama. Nah, setelah bebas undercover kedua, dia minta Bang Egy lah sebagai PH-nya. Belum persoalan ini diselesaikan secara proses. Gus Nur menyatakan kepada Bambang Tri, benar nggak kamu bertanggung jawab menyatakan ijazah palsu? Benar. Kalau itu kita sumpah Muhabalah. Sumpah di atas Al-Quran. Nah, dia siap bersumpah. Selesai disumpah itu, justru yang siapa yang disumpah itu? Si Bambang Tri? Maksud Gus Nur ini, kau sumpah ya? Ya. Nah, Gus Nur juga termasuk melanggar hukum, pencemaran nama baik, fitnah. Nah, itu yang terjadi. Nah, akhirnya persidangan itu sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap dan mereka dipidana lah selama 4 tahun. Si Gus Nur sama Bambang Tri. Alhamdulillah sudah bebas, sudah di amnesti, ya. Nah, disitulah asal muasalnya dengan ingkrah berkekuatan hukum tetap tentang gugatan ijazah SMA ini, Bang Egy membuat laporan ke Bareskrim tentang ijazah SMA. Lokus tempus delictinya berbeda dengan S1 ya. Ini berbeda sekali. Nah, tentang itu Gus Nur kita minta mereka buat LP lah. Ternyata LP nggak diterima, akhirnya Bang Egy buat Dumas di Bareskrim. Dumasnya tidak diproses selama 6 bulan. Inilah cikal bakalnya. Tiba-tiba Pak Jokowi buat laporan. Maka terjadilah hal yang booming sampai saat ini, sampai melebar kemana-mana. Nah, tentang terlibatnya Pak Roy Suryo, Tifa dan Rismon, setahu saya ya, yang di luar pengetahuan saya nggak bisa untuk mengklaim gitu. Kami atas nama kuasa hukumnya Bang Egy dan atas nama TPUA, kebetulan saya dari adanya TPUA, saya adalah bendumnya. Terus cuman saya nggak pernah menonjol-nonjolkan diri gitu. Nah, ketika gelar perkara, kita butuh ahli, kita suratilah
Pak Roy Suryo, Tifa dan Rismon untuk minta mereka jadi ahli dalam gelar perkara di Bareskrim. Dan apapun yang terjadi dalam Roy Suryo, Tifa dan hari ini itu tidak tanggung jawab dari Bukan tanggung jawab dari Egy Sujana. Dan jangan dikatakan bahwa Egy Sujana memisahkan diri, meninggalkan Roy Suryo, Tifa dan Rismon. Itu sangat tidak tepat. Hukum melekat pada diri sendiri, apa yang kita lakukan itu yang kita pertanggungjawabkan. Tidak pernah bersama. Siapa berbuat apa? Siapa berbuat apa? Jadi bagaimana hubungan antara Roy Suryo CS dengan Egy Sujana itu karena awal mulanya adalah Egy Sujana minta bantuan Roy Suryo sebagai ahli dalam perkaranya laporan TPUA ke Bareskrim. Laporan mengenai ijazah SMA. Andilalanya ijazah SMA-nya asli Jokowi. Nah, saya kan selama ini kalau masalah ijazah ya. Kemarin kan gelar perkara. Nah, jadi yang penting kan sudah tahu alur cerita nih nanti media bahwasannya bagaimana hubungan antara Egy Sujana dengan grupnya Roy Suryo. Awal mulanya adalah minta bantuan lah Egy Sujana kepada Roy Suryo. Bahwasanya perlu bantuan saksi ahli. Sebenarnya Roy Suryo ini ahli apa enggak sih, Bunda? Kalau Roy Suryo, pandangan Bunda nih sama Egy kalau Sujana. pandangan saya Roy Suryo karena pernah katanya sih diminta untuk ahli forensik waktu perkara Jessica kalau saya nggak salah ya. Tapi itu saya nggak tahu ya, karena saya tidak pernah bersentuhan secara langsung tentang keahlian dari Dr. Tifa, Rismon dan Roy Suryo. Karena nggak pernah. Ketika kami perlu ahli forensik, kalau kami di Medan, ya kan, karena kami Riau ya. Ahli forensik kami ke Medan, yang ke Jakarta kami nggak pernah gitu, nggak pernah tahu gitu. Siapa ahli-ahli itu? Siapa ahli aja lah. Ya, yang tahu katanya, mereka ahli menurut ini. Menurut katanya ya. Jadi Bang Egy Sujana menggunakan Roy Suryo CS, Roy Suryo, Dr. Tifa karena mereka ahli menurut katanya. Ya kan begitu ya. Jadi akhirnya dipakai lagi. Itulah persentuhannya, punya hubungan antara Roy Suryo dengan dengan Egy Sujana. Ini kan laporannya TPUA di Bareskrim. Terus bagaimana kok sampai nyangkut ke wilayah di Polda Metro ini, Pak Egy Sujana dilaporkan oleh Jokowi ini? Gimana Bunda? Nah, inilah belum selesai proses hukum yang terjadi di laporan Bang Egy di Bareskrim. Ketika Pak Jokowi membuat LP, di mana Pak Jokowi melaporkan yang sesuai disebut tersangka waktu itu 12 orang ya, yang tersangka jadi 8 ya. Nah, itu tentang pencemaran nama baik, fitnah, tentang ujaran kebencian, tentang penghasutan, dan Undang-Undang ITE 35 dan 342 apa 27 ya, nggak tahu saya itu ya. Nah, kalau Bang Egy cuma 310 dengan 311 KUHP dan ITE-nya 160. Saya di sini tidak terlalu ini ya tentang yang 7 lain, karena mereka punya pengacara masing-masing. Bukan kami pecah atau ingin berpisah diri sih, tidak. Karena kami sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kita sebagai pengacara Bang Egy ya, kita berbicara sekitar Bang Egy aja gitu. Bang Egy sekarang sehat atau lagi sakit Bunda? Kebetulan waktu gelar perkara itu kan kami yang memasukkan. Tanggal 8 tersangka, tanggal 14 sudah masuk gelar perkara kami. Nah, ketika jadwal Bang Egy memasukkan tanggal 14 gelar bahwa Bang Egy sakit, tidak mungkin nggak bisa hadir dalam waktu dekat.
gelar perkara itu untuk tanggal 15 minta ditunda. Ternyata nggak bisa ditunda. Bang Egy kan kemarin sama kita tahu ya, beliau adalah sakit kanker stadium 4. Itu di ambeien ya. Ya. Nah, usus ya. Nah, kemudian itu sekarang kayaknya sudah berhasil operasinya. Namun ada penyakit lain yang timbul ya. Yang sekarang yang lebih ini yaitu glukoma yang diserang mata Bang Egy yang sulit untuk melihat sebelah kiri. Yang sebelah kanan juga agak kabur. Ya. Dan tadi Bang Egy baru dari rumah sakit, hari ini sudah pulang, sudah di rumah di Bogor istirahat. Tapi ada di Bogor ya Bang Egy ya. Ada di Bogor. Tapi gini, ini kan kemarin ya. Kemarin kan Bunda ikut gelar perkara khusus, Ya. di mana ada Bunda, ada di pihak penyidik juga, ada macam-macam lah Ya. individu yang ikut ya. Ya. Nah, ini kan ketika gelar perkara khusus ini terkait ijazahnya Jokowi nih kan. Iya. Apa sih yang terjadi di dalam, Bunda? Bisa ceritakan? Sebenarnya gelar perkara khusus yang kami minta adalah tentang meninjau ulang kembali ketersangkaan Bang Egy, Iya. di mana ada beberapa hal. Pertama, Bang Egy belum pernah di BAP Sampai sekarang? sampai saat ini. Kemudian Bang Egy ini adalah pelapor di Bareskrim Iya. yang ada undang-undang perlindungan Terhadap pelapor. terhadap pelapor. Kemudian Bang Egy adalah seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya. Ada statement dari Bambang Tri juga. Kemudian Bang Egy ini beda lokus Yeah. tempus delicti-nya, ijazah yang diinikan Bang Egy dan sudah sudah disidangkan di pengadilan, sudah inkrah berkekuatan hukum yang tetap tentang ijazah SMA-nya. Nah, untuk ijazah S1 Bang Egy tidak ikut-ikut ya. Tidak ikut-ikut. Nah, ini kan Bang Egy kan cuma melaporkan di Bareskrim. Kemudian ini kan ada tuduhan pencemaran nama baik. Apakah itu termasuk pencemaran nama baik itu si Bang Egy ketika melaporkan ke Bareskrim? Kan dia juga nggak banyak bicara kan di media kan, Bang Egy. Iya. Kan? Bang Egy belakangan ini sibuk dengan sakitnya ya. Iya. Terus dia tidak terlalu ini dengan persoalan ini. Iya. Walaupun dia tetap mengikuti. Nah, dalam hal ini ketika laporan di Polda yang dikatakan pencemaran nama baik untuk Egy Sujana ya, apa nama baik yang mana yang dicemarkan oleh Egy Sujana terhadap Pak Jokowi? Karena dia cuma melaporkan kan? Ya. Ya. Kemudian fitnah yang mana yang dilaporkan oleh Egy Sujana terhadap Pak Jokowi? Satu lagi, penghasutan. Siapa yang telah dihasut Bang Egy? Siapa yang dihasut dan siapa yang dirugikan? Apakah terjadi penghasutan itu? Ya. Kan nggak ada. Ya ada. Soalnya Bang Egy kan belum di BAP, gimana Ya. bisa tahu ini ceritanya kan? Jadi begini, ketika seseorang dijadikan tersangka tapi belum di BAP, sebenarnya ini belum selesai ya. Nah, kita berharap juga, tapi Bang Egy di Polda jadi tersangka nggak, Bunda? Tersangka. Tersangka ya, salah satu tersangka ya. Kita kembali ke mengenai ijazah Jokowi. Apakah di dalam proses gelar perkara khusus ini ditampilkan nggak ijazahnya Jokowi itu? Nah, ketika kita sampaikan seperti itu, akhirnya mengadakan perdebatan yang panjang. Kita ada ombudsman di dalam. Iya, di dalam situ ada ombudsman. Ya, ada ombudsman. Jadi Kemenkumhamnya tidak hadir. Nah, pas ketika kita meminta syarat dari untuk itu adalah memperlihatkan ijazah tersebut, kita bersyukur
kepada pimpinan sidang, memberi kesempatan kepada kita untuk memperlihatkan ijazah tersebut. Ya. Nah, ijazah itu menurut Pak Jokowi masih di tangannya. Menurut Polda Metro Jaya sudah disita. Ya. Kebenaran yang mana? Apakah Pak Jokowi yang berbohong apa pihak kepolisian? Ya. Di situ pihak kepolisian akhirnya memperlihatkan dia menyita tanggal 23 Juni. Kemudian ada putusan, ini berita acara ya, ada putusan dari pengadilan tanggal 24 Juni. Nah, kita lihat sebelum dibuka ijazah tersebut, dokumen tersebut. Setelah dibuka, saya terharu. Seperti apa sebenarnya? Kemudian yang melihat awalnya dipanggil ke depan, yaitu dari pihak kami Pak Al-Katiri, kemudian dari pihak sana ada orang yang ini ya, dari pihak sebelah suruh maju. Kenapa saya menyatakan asli? Boleh dong, ini pendapat saya. Saya jangan digoreng-goreng, jangan diintervensi. Kenapa boleh ini pendapat saya? Saya melihat asli, selama ini saya melihat fotokopi. Kemudian saya lihat asli. Jangan dipegang, jangan disentuh. Cukup lama ditaruh di meja. Semua pada nyentuh. Di situ kan ada bungkusan plastik yang membungkus dengan map itu. Ada ujungnya robek. Saya masuk, saya robek kan dengan kuku saya pegang. Ada emboss. Terus ada watermark. Nah, kalau saya sebagai penegak hukum melihat seperti itu, Masya Allah, kita melihat aslinya. 4 tahun orang ribut minta diperlihatkan keaslian ijazah itu. Hari ini kami melihatnya langsung. Kami bergumam berdua dengan Ibu Kurnia ya. Masya Allah Bu Eli, kita melihat asli ijazahnya dari sekian juta umat masyarakat, kata Indonesia. Masyarakat Indonesia, kata teman saya Kurnia. Kemudian saya merindingnya, bisa kita melihat saat ini yang diributkan. Apa yang dilihat sama dengan fotokopi itu. Bedanya ada watermark dan ada emboss. Nah, itulah yang pendapat saya melihat keaslian ijazah itu. Karena apa? Saya tidak punya ilmu untuk menyatakan ijazah itu palsu. Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan kepalsuan itu. Kalau ada kejanggalan itu silakan. Kejanggalan itu seperti apa? Bagi saya itu saya lihat asli dari fotokopi yang kemarin, yang selama ini beredar ya, Bang Deolipa. Nah itu apa saya nggak merinding? Apa saya nggak terharu? Kemudian saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Polda Metro Jaya karena memberikan situasi untuk menurunkan volume kekisruhan yang ada di Indonesia saat ini tentang ijazah itu. Bisa, silahkan urai dengan baik. Memang dalam hukum ini kita perlu mengadakan manajemen konflik. Tapi urailah konflik itu dengan benar dan baik. Jangan arogansi dan merasa terintervensi, merasa arogansi. Itu yang ditonjolkan. Mari kita kaca diri kita. Semua pendapat hukum orang harus kita hormati. Jangan merasa kita benar. Nah, terus Bunda. Jadi dalam hal ini bagi saya ya, saya sudah melihat yang aslinya. Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa bagi saya sudah menganggap
itu asli dari fotokopi yang selama ini saya lihat. Sekali lagi saya sampaikan, silahkan yang ahli, tentu harus ada bandingnya, perbandingannya. Memang dia punya perbandingan pihak kepolisian 13 ya, tapi nggak mungkin dibukanya. Itu berarti mentelanjangi persoalan. Nah, kita yang keberatan silahkan cari perbanding. Apalagi kita bersyukur Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu adalah orang UGM. Kalau dia mempertahankan atas nama UGM, silahkan. Nama baik UGM yang sudah tercemar saat ini, ya silahkan saja. Tapi kalau atas nama kapasitas, saya nggak bisa berbicara di sini tentang apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Kalau kita sebagai pengacara, tahu pun kita menunggu pelapor kan, kita harus punya klien. Nah, demikian juga kalau ahli harus ada yang meminta keahliannya, begitu. Nah, saat ini ilmu yang dipegang oleh Pak Roy Suryo dan 3 serangkai itu silahkan. Bagi saya, jangan saya digoreng-goreng. Saya sudah melihat aslinya dari yang selama ini fotokopi yang saya lihat. Ya, jadi gini, Bunda, ini kan sudah lihat aslinya. Jadi asli dari fotokopi. Fotokopinya duluan kelihatan, baru ternyata aslinya sama seperti yang difotokopikan begitu. Siap, Bunda ya. Begitu. Nah, Bunda kemudian sampaikan nggak ke Pak Egy Sujana bahwasanya ini memang asli gitu, ijazah Jokowi? Nah, saya sebelum kesini tadi sambil bezuk Bang Egy ya. Saya ceritakan ya, maksudnya hasil kerja saya lah sebagai PH-nya Bang Egy. Pertama, polisi mengapresiasi legal opini kami dari Pak Muzakir ya. Kami kan akan menghadirkan ahli yaitu Pak Muzakir, namun karena tidak diundang, jadi mungkin belum boleh masuk. Kenapa? Bang Egy aja belum diperiksa, bagaimana mengundang ahlinya? Ya, mengundang ahli. Ya, makanya legal opini yang dibuat oleh kita melalui ahli Muzakir itu sangat diapresiasi oleh pihak kepolisian. Dan saya melihat apa yang menjadi keberatan dari klien saya dicatat oleh pihak kepolisian, Krimum, Warsidik maupun pihak Propam, Dir semua, mungkin ada beberapa jenderal. Jadi karena di sini saya melihat bahwa sesuai pasal 5 polisi dan pengacara itu setara dalam penegakan hukum. Di sini saya lihat ada kebersamaan, saling menghargai. Apa yang kita inginkan dibuka, dilihat, diikuti, permohonan kita dipertimbangkan. Dan saya juga ingin dipertimbangkan juga tentang meninjau ulang kembali tersangkanya Bang Egy. Tujuan saya hanya itu. Nah, kenapa saya beri apresiasi? Berjalan dengan baik, keinginan kita tercapai, ijazah diperlihatkan, kemudian permintaan kita dicatat. Semoga dalam waktu singkat hasil dari gelar perkara ini akan kami dapatkan. Bunda, ini kan sudah faktanya bahwasanya ijazah Jokowi memang asli, bahwasanya aslinya ada. Tapi apakah itu asli, benar-benar aslinya punya Jokowi Pak? Enggak kan, Bunda belum tahu kan. Tapi faktanya itu ijazah memang asli, ya kan? Udah, nggak apa-apa. Nah, kalau ini asli dari fotokopi yang asli saya dari lihat. fotokopi yang dilihat kan Bang Egy Sujana juga sudah tahu nih, ternyata ada aslinya kan, begitu. Nah, bagaimana akhirnya rencana pembelaannya Bunda dan tim terhadap Egy Sujana? Karena faktanya memang kita anggaplah sekarang ijazahnya Jokowi memang asli kan, begitu kan. Bagaimana pola pembelaannya sekarang ini setelah tahu ini asli ijazahnya? Iya, kalau memang
kita tidak memikirkan tidak punya ilmu, tidak punya pembanding ya. Kita anggap asli dari fotokopi yang ada. Kita tentu menunggu hasil dari persidangan. bukan hasil dari permohonan kita tentang Oh ya. peninjauan ulang kembali tentang gelar perkara itu. Ya. Nah, kita menunggu itu. Itu yang Jadi kita nunggu tunggu. itu aja ya? Nanti kalau memang segala upaya hukum kita akan lakukan untuk pembelaan Bang Egy. Ya. Karena kita nggak mau. Memang kemarin juga saya sampaikan di dalam proses hukum ini kan ada due process of law. Tapi karena ini tidak hukum murni, Ya. hukum bercampur dengan politik kekuasaan dan kepentingan. Jadi disinilah hukum itu akan tergerus. Nah, kita nggak mau hanyut dengan persoalan itu. Bagi kita hukum ya hukum, politik ya politik. Ya. Sekalipun kita tahu hukum itu adalah panglima tertinggi di bangsa ini, namun lahirnya hukum itu dari sebuah politik. Dari proses politik. Dari proses politik. Nah, tapi kita tidak ingin juga perkara ini dipolitisir. Ya. Itu saja. Oleh siapapun juga. Oleh siapapun juga. Termasuk Roy Suryo. Termasuk. Jadi pemirsa, ini Bunda Eli ini menyatakan urusan Egy Sujana adalah urusan tersendiri, sementara urusan Roy Suryo CS adalah urusan tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan perkara yang di Polda ya. Urusannya Egy Sujana cuma urusan pelaporan di Bareskrim sebagai Dumas dan ini sudah selesai. Nah, cuman yang dipertanyakan oleh tim pengacaranya Egy Sujana, kenapa Egy Sujana dijadikan tersangka di Polda? Karena Egy Sujana nggak pernah mencemarkan dan tidak pernah menghasut. Makanya tim pengacara Egy Sujana mengajukan permohonan ditinjau kembalilah ini proses statusnya Egy Sujana. Yang terpenting adalah karena Egy Sujana sampai hari ini belum pernah diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Ini satu hal yang belum selesai yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, makanya memang harus diperiksa Egy Sujana begitu. Kalau nggak diperiksa nggak bisa juga dia dijadikan tersangka sebenarnya kan, karena belum pasti ini apa yang ada di pikiran Egy Sujana dan belum pasti mens rea yang muncul dalam pikirannya Egy Sujana kan. Jadi ini yang dimintakan oleh tim dari pengacaranya Egy Sujana supaya Polda meninjau kembali khusus tentang status tersangka Egy Sujana. Dimana kalau yang Roy Suryo CS itu bukan urusan tim pembelanya Egy Sujana, masing-masing lah, gitu kan Bu? Iya, siap. Ya oke. Itu tadi pemirsa. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.